siap-siap ini ya. Dek Putri bisa dibuka catatannya sambil belajar sama Mbak Wina. Oke. Mbak Wina mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini kita akan belajar ekonomi dan siap-siap ya. UTBK-nya pasti nanti ekonomi, sejarah, geo, dan sosiologi juga. Nah, yang penting kita harus mulai dari sekarang ya, biar nanti adik nggak terburu-buru. Nah, untuk nomor 1 ya, sudah bisa, layarnya sudah kelihatan soalnya, Dek? Kelihatan. Oke. Nah, ini untuk nomor 1 ya. Ini bentar Mbak Lina pakai warna biru. Nah, ini adalah hal pokok yang menjadi masalah. Nah, ini hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi. Nah, oh ya, sebelumnya adik lintas minat di IPA ya, waktu kelas 10 atau kelas 11, pelajarannya dapat apa lintas minatnya? Ada nggak? Ada biologi. Ada biologi. Iya. Oke. Sama sosiologi. Oh, sosiologi. Oke. Nah, berarti nanti ini ya, ekonominya mulai dari awal ya. Iya, dari awal. Oke. Nah, sebentar ada yang join. Lagi. Oke. Halo, De Alia. Nah, karena mulai dari awal, berarti ini materinya sebenarnya materi kelas 1 ya, yaitu hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi. Nah, hal pokok yang menjadi masalah ilmu ekonomi, kalau boleh tahu ya, itu dinamakan apa? Kelangkaan ya. Nah, ini. Jadi hal pokok yang paling utama itu adalah kalau kita menjadikan suatu acara atau suatu hal, itu namanya kelangkaan. Nah, kira-kira dari pernyataan kelangkaan ini yang mendekati tepat yang mana, Dek? Dari opsi A, B, C, dan D maupun E. Kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan adalah tidak terpenuhinya ya kebutuhan manusia. Dalam artian manusianya ini kebutuhannya yang kebutuhan manusia itu identik tidak terbatas ya. Kebutuhan manusia tidak terbatas, namun untuk wadah atau suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan itu kalau di dalam kenyataan itu terbatas. Jadi kebutuhan manusia tidak terbatas ya. Nah, tidak terpunya kebutuhan manusia karena kebutuhan manusia tidak terbatas dan pemenuhan kebutuhan, nah, pemenuhan kebutuhannya yang terbatas. Nah, berarti kalau dari kata ini, kira-kira yang tepat mana, Dek? Dari opsi A, B, C, D, E. Nah, ini masuk nggak? Kemiskinan dan pengangguran. Enggak ya? Karena mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran ini termasuk masalah ekonomi juga, namun dia identiknya adalah masalah ekonomi makro ya. Nah, jadi makro, lingkupnya luas. Harus ada campur tangan pemerintah ya. Jadi makro itu adalah campur tangan pemerintah. Nah, ini Mbak Lina tulis di bawah. Makro ini adalah ilmu yang mempelajari ekonomi ya secara luas. Nah, secara luas itu bagaimana Mbak maksudnya? Jadi secara luas dengan adanya campur tangan pemerintah ya. Nah, jadi dia di sini ekonominya luas, ada campur tangan pemerintah. Nah, sedangkan mikro ya, jadi mikro juga akan ada apa Mbak?
mikro itu adalah sama sebenarnya ilmu yang mempelajari ya ekonomi, namun lingkupnya secara sempit atau yang secara kecil ya, secara sempit ya. Ini. Nah ini ya. Nah, dari pernyataan ini berarti kita bisa buka kira-kira kalau di poin ya B, pemenuhan harga tepat atas barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, ini berarti lingkupnya luas apa kecil, Dek? Atau sempit, kira-kira? Nah, kalau misalnya masih bingung, ilmu yang pelajari secara sempit itu apa? Dia biasanya hanya berlaku untuk perilaku konsumen dan produsen ya, Dek. Nah, jadi dia fokusnya konsumen produsen. Oke. Pemerintah dan kalau ini biar lengkap ya. Ini masyarakat luar negeri ya. Nah, masyarakat luar negeri. LN. Berarti kalau di sini karena kata kuncinya adalah menentukan harga barang yang diproduksi. Nah, ini berarti masuk mikro ya, Dek, lingkupnya. Oke. Terus untuk yang nomor C, mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari setiap kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif itu kayak istilahnya dampak negatif ya, yang ditimbulkan dari setiap kegiatan ekonomi. Nah ini masuk bagian masalah apa nih? Makro atau mikro? Nah karena ada keterangan setiap kegiatan, dia juga bisa masuk makro ya, Dek. Nah, karena lingkupnya luas dari setiap kegiatan ekonomi itu bisa dari secara sempit atau secara luas. Nah, seperti itu ya. Terus yang ke D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kira-kira pernyataan ini, yang poin D, itu mendekati nggak dengan pernyataan tentang kelangkaan? Yaitu, yang dimaksud kelangkaan adalah tidak terpenuhi kebutuhan manusia. Nah, akhirnya salah satu yang mempengaruhi adalah kita harus bisa mengoptimalkan dengan baik. Nah, berarti ini masuk dari hal pokok ekonomi, masalah yang langka nggak? Kira-kira yang poin D. Nah, iya, karena ada kata kunci pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, berarti bisa kita tebak jawabannya D untuk nomor 1. Nah, sedangkan nomor E apa? Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Dan kata kuncinya sejahtera. Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah campur tangan pemerintah, Dek. Jadi, ia masuk ke makro. Gitu ya. Oke, dari nomor 1 di sini, dari teman-teman atau adik-adik semuanya, ada yang ditanyain sebelum Mbak Wina lanjut? Ada yang tanyain nggak? Belum? Oke, kalau belum Mbak Wina izin buat lanjut ya. Nah, yang nomor 2. Diketahui marginal utility ya atau disingkat marginal utility itu MU ya. Dan TU adalah total utility. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang bunyi the law of diminishing marginal utility kecuali. Nah, oke. Nah, soal nomor 2 ini, Dek, kalau misalnya adik memang ini ya ada lintas minat ekonominya waktu kelas 10 atau 11 dan kalau memang yang asli IPS ya, ini materi di kelas 1 ya, yaitu tentang materi perilaku Nah, ini adalah materi perilaku konsumen ya, Dek. Nah, perilaku konsumen di sini nanti fokusnya ke teori kardinal dan ordinal. Nah, jadi ada 2 nanti, teori kardinal dan ordinal. Nah, dan bunyi the law of diminishing marginal utility itu nanti miliknya siapa?
miliknya dari teori kardinal, yaitu bunyinya dari hukum Gosen 1, Dek. Nah, jadi ini sambil review ya, misalnya adik memang dari PS ataupun yang baru lintas minat ekonomi ya. Nah, hukum Gosen 1, bunyinya bagaimana, Mbak? Bunyinya adalah hukum Gosen 1 ini, kenapa sih kok ada teori perilaku konsumen? Ya, jadi maksudnya gini, perilaku konsumen ini fokusnya, Dek, ya, untuk kita fokus untuk kepuasan. Nah, jadi Mbak Wina ganti warna dulu biar agak cantik ya. Oke, jadi hukum Gosen 1 ini nanti arahnya adalah biar kita itu bisa mengetahui kepuasan konsumen dengan cara istilahnya bahasa kasarnya itu kuantitatif gitu ya. Nah, jadi dia nanti akan berbunyi seperti ini. Saat mengkonsumsi barang atau jasa ya, jadi barang atau jasa secara terus menerus ya, nilai total utility atau bahasanya utility itu kepuasan ya, Dek, atau dia disebut TU akan meningkat. Namun lama-kelamaan ya, namun kalau dilakukan konsumsinya itu secara terus-menerus, namun nilai marginal utility atau Mbak Wina langsung sikat MU ya, dari yang di sini, menjadi 0 ya. Jadi nilainya menjadi 0 saat nilai TU itu maksimal. Nah, ini ya. Nah, ini adalah bunyi dari hukum Gosen 1. Yaitu saat mengkonsumsi barang atau jasa secara terus-menerus, awalnya nilai total utility itu meningkat. Total kepuasanmu itu meningkat. Namun, nilai marginal utility-nya nanti semakin lama menjadi 0 ya. Dan nilai TU itu saat 0 posisinya MU ya, itu di saat TU maksimal. Nah, kalau misalnya Mbak Wina asumsikan ya, ini bisa Mbak kasih contoh asumsinya itu ya. Saat minum. Nah, biar enak. Kalau lagi haus ya, asumsinya minum segelas sampai merasa merasa lega gitu aja ya. Jadi asumsinya gitu. Jadi misalnya ini Mbak kasih contoh bentar, biar nanti enak pemahamannya. Nah, oke. Nah ini Mbak Wina kasih ini ya, asumsinya Mbak Wina taruh sini ya. Oke. Nah ini. Oke. Oke, ini asumsinya. Misalnya saat gelas, ini Mbak Wina tulis gelas ya. Ini nilai TU, ini nilai MU. Saat gelas pertama ya, saat habis olahraga, pertama-tama itu ngerasa haus banget, minum pertama itu langsung lega, tapi kita nggak langsung lega banget ya, nggak langsung 100, karena kita asumsikan 100. Mbak Wina ngasih nilai misalnya 70. Nah, marginalnya atau biasanya disebut nilai tambah itu kita masih kosong. Jadi marginal utility ya, ini Mbak Wina kasih keterangan di sini ya. Nah, marginal utility itu adalah nilai tambah kepuasan ya, Dek. Nah, saat kamu mengkonsumsi lagi, misalnya gitu. Nah, di sini kan masih konsumsi pertama ya. Jadi di sini marginalnya belum muncul. Nah, misalnya lagi kedua ya, gelas kedua sudah. Nah, ini gelas kedua misalnya.
Mbak Wina ngerasa kepuasannya Mbak Wina 90. Ya sudah, maka marginal utility penambahannya berapa? Dari 70 ke 90. Ketemunya 20. Nah, jadi cara menghitungnya sebenarnya selisihnya ya, tapi bahasanya marginal itu adalah nilai tambah. Nah, gitu ya. Terus misalnya ketiga. Nah, yang tiga misalnya 100. Nah, ini sudah berada di posisi tinggi. Nah, maka marginalnya semakin 10. Nah, ini ya. Marginal 10. Terus misalnya lagi, Mbak Wina lanjut 4. Oke. 4 ya, gelas keempat. Tetap posisinya kalau Mbak Wina sudah merasa puas kok disuruh minum lagi tuh kayak istilahnya bahasanya udah kita sudah mentok gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, berarti nilainya dari 100 ke 100 berarti 0 ya. Nah, maka disinilah bunyi hukum the law of diminishing ini ya marginal utility, yaitu saat mengkonsumsi terus-menerus, istilahnya kamu minum, kalau disuruh minum banyak, total utility itu tuh benar meningkat, tapi lama-lama menjadi menurun. Nah, seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, berarti kalau dibentuk kurva, nah ini, jadi ini istilahnya materinya tentang ini ya, Dek, pembuktiannya. Nah, kita bikin ke bentuk kurva. Nah, bentuk kurvanya bagaimana, Mbak Wina? Bentuk kurvanya, ini Mbak Wina gambar di sini ya. Nah, waduh. Di sini kita asumsikan TU. Nah, ya, itu asumsinya TU. Sekarang kita asumsikan siapa ini yang belum? MU. Nah, MU di mana Mbak Wina? MU di sini ya. Sebentar. Nah, ini. Tara. Nah, ini adalah marginal utility. Nah, titiknya di sini. Titiknya di sini. Ya, ini titik. Nah, kita tarik garis patah-patah. Ini adalah istilahnya adalah the law of diminishing marginal utility. Nah, dari pernyataan ini kita coba. Yang pertama, poin A. Ini yang ditanyakan kecuali berarti kita cari yang kurang tepat ya, Dek. Nah, pertanyaannya yang pertama, TO maksimum pada saat MU marginalnya 0. Benar ya? Ini TU-nya maksimal saat nilai MU-nya 0. Nah, berarti pernyataan ini benar. Yang kedua, kurva TU menurun saat MU negatif. Nah, kita lihat gambarnya ini. TU sudah mulai menurun. Nah, apa yang terjadi MU juga mulai menurun. Nah, ini kenapa dinyatakan negatif? Karena di sini ada titik 0. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa jadi negatif ya. Nah, berarti pernyataan ini benar. Kurva MU dan kurva TU berbentuk U terbalik. Nah, ini asumsinya adalah U ya. Ini harusnya gini, yang untuk MU itu juga dinilai gini gitu ya. Nah, ini tak tambahin. Nah, ini kan bentuk U. Nah, sedangkan di opsi ini adalah U terbalik. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Nah, jadi nomor 2 yang salah itu yang ini ya, yang C. Karena dia tidak U terbalik, tapi memang bentuknya U. Nah, maaf, kebalik. Maaf. Nggak fokus, Mbak Wina. Ini MU terbalik. U terbalik ya? Ya benar dong. Ya Allah. Sorry. Ini U terbalik. Benar, nak. Maaf. Karena batuk ini tadi loh. Jadi nggak fokus. Nah, maaf, Mbak Wina ulangi, ini benar ya? Mbak Wina tadi bacanya U, tapi pemikiran Mbak Wina N. Nah, ini benar ya? U terbalik. Ya, jadi bahasanya N ya. Oke. Jadi C ini benar ya, Mbak Wina klarifikasi. Nah, MU selalu bernilai positif. Oke. Nah,
MU bernilai positif, benar atau kurang tepat? Nah, MU selalu bernilai positif. Nah, di sini MU bisa negatif ya ini tadi. Nah, ini karena dia posisi di bawah, berarti bisa negatif. Nah, berarti di sini yang kurang tepat ya, karena pernyataannya ini positif ya. Berarti jawabannya yang D deh. Nah, kalau yang E, terjadi setelah konsumsi barang yang pertama. Nah, the law of diminishing marginal utility konsumsi barang yang pertama. Nah, ini the law of diminishing-nya sudah mulai terjadi saat konsumsi barang pertama ya, benar ya, karena setelah pertama itu dikonsumsi akan mengalami perubahan dan lama-lama semakin menurun. Nah, ini benar juga. Oke, jadi pernyataannya ya, ini adalah jawabannya yang karena kecuali berarti yang ini ya, yang do. Oke, dari pernyataan nomor 2 ini ada yang ditanyakan ya? Untuk yang baru join, ada yang ditanyain? Kalau misalnya ada, nggak apa-apa ya, langsung on mic. Nah, misalnya belum, kita lanjut. Nomor 3. Jadi perlu diinformasikan untuk soal-soal yang awal-awal ini materi kelas 1 ya, dan ini juga sering muncul di UTBK ya. Jadi perlu diperhatikan ya, sama nanti kalau pengen belajar lebih lengkap boleh bisa tanya ke pengajar yang di EduLab terdekat ya. Oke. Yang nomor 3, kita mulai. Menurut pernyataan di atas, ciri-ciri kurva apa? Yang pertama, menunjukkan jumlah produksi sama dari berbagai kemungkinan biaya. Yang nomor 2, cembung ke arah titik 0. Nomor 3, korelasi antara jumlah tenaga kerja dan jumlah barang. Dan yang nomor 4, tidak saling berpotongan. Ya. Nah, berarti ciri-ciri ini menunjukkan apa? Nah, ini diperhatikan aja dulu di pernyataan nomor 1 sampai nomor 4. Ada keterangannya yang sama apa? Yang pertama, jumlah produksi. Oh, sorry. Kepencet ya. Nah, jadi pernyataan yang sama itu adalah di nomor yang ini ya. Ini, jumlah produksi yang sama, pertama. Yang kedua, jumlah tenaga kerja dan jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini sebenarnya dua keterangan ini sudah bisa kita jadikan acuan. Mbak, apa? Nah, acuannya adalah materi tentang yaitu perilaku produsen. Loh, Mbak, kok bisa? Kok dinyatakan produsen? Karena kata kuncinya adalah jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini ya. Kata kuncinya adalah jumlah barang yang diproduksi. Berarti ini nanti kita arahnya ke perilaku produsen. Nah, teori perilaku produsen ya. Teori perilaku produsen, Dek, ya. Itu nanti ada 2 macam. Yaitu apa aja, Mbak? Nah, yang pertama nanti akan ada istilahnya. Ini Mbak Mina bikin 2 ya. Yang pertama istilahnya adalah iso-cost. Satunya adalah iso-quant. Nah, ini adalah teori perilaku produsen. Apa Mbak ini iso-cost sama iso-quant? Nah, iso-cost sama iso-quant ini sebenarnya nanti Mbak Wina kasih tahu cara menghafal ya enggak sih, cara biar enak pemahamannya. Ini kan semuanya agak iso-iso ya, Dek. Nah, ini. Nah, iso ini kita bikin, ini bahasa versi Mbak Wina ya, biar enak memahami. Iso ini kita bikin keterangan sama. Jadi kita artikan sama, ya. Nah, cost di sini, cost itu lebih ke biaya ya atau anggaran ya, boleh biaya, boleh anggaran. Sedangkan kuan kan dari quantity ya. Jadi kuantitas itu adalah jumlah. Nah, adalah berarti dari kata kunci ini aja kita bisa tebak deh. Kira-kira ini lebih fokusnya kemana? Lebih fokusnya ke yang jumlah ya, karena tadi
kata kuncinya jumlah produksi, jumlah produksi. Nah, dari kata kunci yang sudah Mbak Wina infoin tadi, langsung aja itu adalah ciri-ciri isokuan. Nah, loh Mbak kok bisa? Selain bahasa ini apa? Nah, selain ini kita juga bisa tahu mengenal ciri-ciri yang lengkap. Nah, ciri-ciri yang lengkap bagaimana? Nah, kita ulas yang fokusnya ke isokuan aja nih. Nah, kalau isokuan ini ciri-cirinya yang pertama adalah ini ya, tentang penggunaan, karena ini perilaku produsen ya, jadi ini adalah penggunaan faktor produksi ya. Masih ingat nggak faktor produksi itu apa aja? Ada 4 ya. SDM, SDA, modal, skill. Jadi penggunaan faktor produksi ya. Nah, faktor produksinya karena ada 4, jadi lebih ke penggunaan faktor produksi. Lebih enaknya gini aja, karena tadi Mbak Wina lebih ingin bertanya faktor produksi itu ada berapa. Nah, ini kalau untuk perilaku teori ini faktor produksinya langsung ditentuin deh, yaitu 2 ya. Nah, jadi penggunaan 2 faktor produksi ya. Nah, penggunaan 2 faktor produksi untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Nah, jadi dari keterangan isokuan ini sudah bisa kita tebak. Di penggunaan, ini ciri-ciri ya, tak bikin gini aja biar nggak bingung. Pikirannya angka 1 nanti apa. Penggunaan 2 faktor produksi untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Terus ciri-ciri yang kedua ya, ini nanti bentuk kurvanya ya, dia akan cembung ke arah titik 0. Nah ini ya, dia akan cembung ke arah titik 0. Ini ciri-ciri isokuan yang ini. Terus yang ketiga, karena cembung, maka dia juga akan bisa dikatakan kurvanya tidak saling berpotongan. Loh, Mbak kok bisa? Oke, kita akan kasih ini ya, asumsi kayak tadi ya. Nah, asumsinya Mbak Wina kasih gambar di sini ya. Bentar. Bentar. Ini Mbak Wina bagi ya, biar kita bisa tahu asumsinya bagaimana. Oke. Nah, ini bikin kecil gitu aja. Oke. Nah, kita bikin asumsinya seperti ini. Misalnya ini adalah asumsi A, asumsi B. Jadi kita bikin 2 aja. Misalnya adalah, oh ini terlalu mepet ya. Oh, nggak apa-apa. Ini bikin, oh dihapus aja ya, biar cantik ya. Oke. Bentar ya. Nah ini kalau versi Mbak Wina asumsinya seperti ini. Biar enak pemahamannya. Nah, jadi kan ini 2 faktor produksi yang digunakan ya. Oh, ini kok hilang? Oke, bentar. Nah, ini Mbak Wina kasih gini ya. Nah, biar cantik ya. Ini kok. Oke, bentar ya. Kalau bikin tabel memang agak ribet ya. Nah, misalnya 2 faktor produksi itu adalah SDM. Nah, terus Mbak Wina pakai mesin. Nah, ini adalah jumlah kuantitinya. Nah, ini Ki. Jadi Mbak Wina asumsinya menggunakan SDM dulu. Misalnya dengan Mbak Wina ini ya, merekrut karyawan 10 dan 1 mesin, itu Mbak Wina bisa sehari menghasilkan 100 jumlah barang. Nah, ini.
Asumsinya seperti ini. Jadi kita bikin asumsi yang cepat ya. Terus asumsi kedua, ini lebih ke kayak substitusi deh. Substitusinya bagaimana Mbak Wina? Substitusinya kita alihkan ke SDM-nya itu diturunkan nilainya atau istilahnya dikurangi, kita alihkan ke mesin. Nah, kita alihkannya bagaimana? Misalnya ini satu mesin itu asumsinya 2 orang gitu ya. 2 orang. Nah, asumsinya. Berarti karena mesinnya kita tambahin 2, berarti SDM-nya berkurang jadi 8. Nah, pengurangan atau istilahnya substitusi ini, itu kita sama-sama menghasilkan 100 barang per hari. Nah, itu ya. Nah, ini adalah asumsi untuk teori perilaku produsen, khususnya ISO-1 ya, Dik. Karena ini fokusnya ke nilai kuantiti. Nah, bentuk kurvanya bagaimana, Mbak Wina? Oke, bentar. Ini agak nulisnya masih agak ini ya, soalnya habis libur ya. Nah, jadi asumsinya ini adalah nilai kuantiti dari, ingat, ini adalah kuantiti faktor produksi yang kita gunakan. Nah, misalnya di sini adalah mesin, ingat ya, ini kuantiti yang digunakan adalah faktor produksinya. Di sini adalah SDM. Nah, karena ini SDM-nya ada 10, kita asumsikan titiknya di sini. Nah ini ya, ada seperti inilah ya. Dibikin 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi anggap aja 10 di sini. Nah, ini adalah mesinnya. Nah, ini adalah 0. Berarti asumsinya yang pertama, kalau kita menggunakan yang ini ya, versi yang A, berarti versi A itu bagaimana sih? Versi A, SDM-nya 10, ya, anggap aja ini 10, mesinnya 1. Nah, berarti ini adalah titik A. Terus, yang kedua, saat B, yaitu 8 dan ini 2. Nah, kita asumsikan seperti ini di sini. Nah, tuh, kok hilang? Oke. Nah, itu nanti bentuk kurvanya seperti ini loh. Nah, ini bentuk kurvanya ya. Jadi bentuk kurvanya itu melengkung deh. Nah, ini titik A, ini titik B. Oke, ini titik B. Nah, ini titik A. Nah, lihat untuk kurva ini bagaimana? Dia cembung ke arah titik 0. Nah, jadi dia melihatnya dari sisi titik 0-nya ya. Nah, seperti itu. Dan tidak saling berpotongan, bagaimana sih maksudnya Mbak Wina? Karena kalau nanti kita mengukur dengan misalnya SDM-nya ada berbagai macam, dia itu akan seperti ini. Ini adalah ISO-1 pertama, ISO-1 kedua. Jadi misalnya ini ISO-1 pertama, ini yang kedua, ini ketiga. Nah, jadi dia jarang untuk melakukan ini ya, istilahnya dia nggak akan mengalami perpotongan. Nah, berarti di sini nanti ketemunya adalah sesuai yang Mbak Wina bilang tadi, ISO-1. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti ISO-cost, jadi simple sebenarnya ISO-cost itu biaya. Nah, maka akan ada tambahan di sini kalau untuk biaya. Nah, ini misalnya asumsinya ada tabel. Saat menggunakan SDM 10 dan mesin 1, biaya yang dikeluarkan nanti misalnya kita asumsikan 10 juta. Nah, itu juga akan sama, SDM 8 dan mesin 2 juga 10 juta. Nah, itu adalah kurva ISO cost. Nah, itu ya. Oke, dari nomor 3 ini ada yang ditanyakan deh. Sebelum Mbak Wina lanjut nomor 4. Untuk teman-teman, ada yang tanyakan? Belum? Oke, misalnya belum, Mbak Wina izin lanjut ya. Nah, ini juga materi di kelas 1 ya. Fenomena panik buying terjadi pada awal pandemi di Indonesia telah mengakibatkan langkanya kebutuhan pokok di berbagai daerah, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar kebutuhan pokok. Nah, ini yang ditanyakan adalah bentuk kurvanya. Kalau ada
panic buying itu bagaimana reaksi bentuk kurvanya. Nah, panic buying, ya, Contohnya beli toilet itu, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Contohnya panic buying itu pas pandemik pada beli-beli itu tisu toilet ya, Bu ya? Ya, bisa. Atau yang lagi hit sekarang, ini apa? Susu berbrand. Nah, ini juga panic buying ya. Semuanya langka langsung. Nah, itu Cuma 3 orang doang, Bu. Kenapa? Cuma 3 orang doang ini sisanya, Bu. Oh, ini tadi sebenarnya yang join itu awalnya masih 1-2, terus kayaknya pada lab, mungkin yang anak edu, yang siswa edu itu pada ini ya, masa orientasi, jadi mungkin lagi fokus orientasi. Kalau misalnya yang eksternal, ya yang eksternal mungkin bisa join sampai nanti setengah 2 ya. Oke, Bu. Siap. Nah, jadi contoh panic buying itu ya bisa yang toiletries itu boleh, atau yang sabun dan kawan-kawan itu ya, hand sanitizer, masker juga ya dulu sempat ya. Nah, terus yang lagi hit sekarang ya ini tadi ya, susu brand. Nah, itu maka bagaimana dalam hal mengatasinya? Nah, ini nggak ada pertanyaan dalam mengatasi, tapi lebih ke bagaimana keseimbangan pasar. Nah, dari kata panic buying ini ya, ini kata kuncinya ya, panic buying, kira-kira kan konsumen ya Dek yang jadi fokusnya, ini adalah konsumen. Berarti kalau konsumen ini dibikin sebuah teori, dia akan masuk ke permintaan atau teori penawaran nih, kalau kata kuncinya konsumen. Berarti kalau konsumen miliknya permintaan ya, atau versi demand. Nah, jadi bagaimana untuk aplikasinya kalau dibikin sebuah ini ya, kurva. Nah, aplikasinya karena ini adalah yang ditanya keseimbangan pasar ya, Dek. Nah, keseimbangan pasar tuh oke, kita mulai dari ini dulu. Ini kan quantity, ini price ya. Nah, ini pasti 0. Nah, ini adalah kalau dari kiri ke kanan bawah ini adalah kurva demand ya. Nah, sedangkan yang dari ini ya, misalnya kita mulai dari titik 0, ini adalah kurva penawaran. Jadi ini miliknya produsen kalau kita lihat dari segi produsen. Nah, karena di sini fokusnya panic buying adalah konsumen, dan ini fenomena otomatis konsumen membelinya permintaan atau demand-nya meningkat ya. Nah, berarti kalau ada yang sedikit, lama-lama banyak, apa sih harganya meninggi? Kalau pertama-tama sedikit, tapi kalau udah banyak kan berarti semua pas udah pada punya, berarti harganya turun jadi biar yang lain bisa beli gitu. Oke. Nah, itu kalau kita hanya melihat dari satu kurva ya, Dek. Nah, itu bisa dilihat dari satu kurva. Karena ini adalah keseimbangan pasar, berarti nanti melihatnya dari 2 kurva ya. Oke? Nah, kita coba. Kalau ini meningkat, permintaan meningkat, berarti demand-nya geser kanan atau kiri kira-kira kalau meningkat, Dek? Ayo. Ini karena kita melihatnya dari ini, 2 keseimbangan ya. Geser kanan atau kiri? Masih ingat untuk teori kanan kiri? Nah, misalnya ini Mbak Wina infoin dari segi demand aja ya. Nah, jadi kurva permintaan itu nanti ada 2 versi ya, Dek. Yaitu dia bergeser sama bergerak. Kalau dia bergeser, ini anggap aja demand utama di tengah. Nah, ini bergeser ke kanan ya. Maka yang dijadikan acuan ya adalah nilai kuantitinya saja. Yaitu kalau geser kanan kan menjauhi titik 0. Maka kuantitinya bertambah. Nah, ini adalah dari segi 0. Lihatnya. Terus kalau misalnya D ini ke D2, nah ini kita lihat, D ini ke D2, apa yang terjadi? Dia mendekati 0 ya, Dek. Maka nilai kuantitinya bagaimana? Berkurang ya. Nah, ini adalah dari segi pergeseran ya. Kalau misalnya pergerakan bagaimana? Jadi ini adalah pergeseran kurva nanti. Jadi nanti kalian
kalau misalnya lagi bahas pergeseran sama pergerakan, harus ini ya, faktor yang mempengaruhi nanti lebih dipahami ya, karena takutnya nanti semuanya dianggap geser, padahal ada namanya pergerakan kurva. Nah, kalau pergerakan kurva itu hanya satu arah tuh, satu arah, yaitu dia terjadi saat apa? Dari aplikasi bunyi hukum. Ya, ini kita hukum apa? Kalau karena kita tadi nyontohinnya adalah kurva permintaan, ya dari bunyi hukum permintaan. Yaitu bagaimana? Saat harganya murah, nah, kuantiti yang diminta bagaimana? Nah, naik ya. Tapi kalau saat harganya naik, kuantiti yang diminta rendah. Nah, ini adalah aplikasinya. Misalnya ini titiknya. Nah, ini saat harganya tinggi, yang beli dikit. Saat harganya murah, yang beli banyak. Nah, ini adalah pergerakan kurva permintaan ya. Jadi, nanti yang jadi patokan adalah harga barang tersebut ya, Dek. Kalau yang ini nanti, ciri-cirinya pergeseran banyak banget. Nanti kita akan, insya Allah akan kita bahas lebih lengkapnya kalau ekonomi ada lagi ya. Karena ini untuk soal nomor 4 ini fokusnya hanya istilah panic buying. Nah, maka, loh Mbak, misalnya ada yang ditanyakan, loh untuk harga bagaimana Mbak? Kok di sini hanya melihatnya dari segi kuantiti? Nah, untuk titik-titik yang Mbak Wina kasih gambar ini ya, untuk harga ini dianggap tetap. Atau biasanya kalau misalnya pernah melihat atau mendengar, ini adalah ada keterangan kateris paribus. Ya. Jadi faktor selain yang ditanyakan dianggap tetap. Nah, jadi dia hanya fokusnya di nilai kuantiti saja ya. Nah, kembali lagi. Kita mulai kembali lagi di panic buying ini. Jadi kalau panic buying ini otomatis orangnya kan belinya banyak ya, Dek. Berarti dia geser kanan atau kiri, Dek? Kira-kira. Kanan atau kiri? Bisa bantu jawab? Enggak apa-apa. Kita latihan. Kanan atau kiri ya, yuk. Kanan ya. Nah, jadi ini kita bikin B2. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini Mbak Wina kasih warna merah ya. Nah, ini kurang ini tebal ya. Nah, dari awalnya biru, sebentar. Yang biru. Nah, ini yang biru ya. Nah, ini titiknya di sini. Nah, dari misalnya P1 ke P2, ini Q1 ke Q2. Nah, berarti apa yang terjadi? Kita fokusnya setelah adanya panic buying tadi. Nah, ini Q2. Yaitu harganya jadi naik, maka nilainya sudah semakin nambah ya. Nah, berarti kita lihat permintaan bertambah dan harga keseimbangan akan meningkat. Nah, berarti benar nggak untuk poin A ini? Benar ya, permintaannya bertambah, kuantitinya bertambah, harganya juga ikut meningkat. Nah, jadi dari pernyataan ini, panic buying ini fokusnya ke konsumen. Habis itu kalau misalnya ada hal, misalnya dari segi panic buying-nya ada keterangan produsen, baru nanti kita melihat dari segi produsen. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang mendekati tepat adalah yang sifat A ya. Oke. Dari nomor 4 ini ada yang ditanyain ya? Jadi nanti fokus ini ya, kalau setahu Mbak Mina yang UTBK barusan, ya alhamdulillah ini deh. Siswa EduLab kemarin bilang bahwasanya laba ekonominya itu tahun ini sepertinya ekonominya paling ini ya, paling nggak sulit banget. Karena yang dirasa sulit banget itu sejarah sama geografi. Jadi kayaknya tiap tahun ada pola yang dimana ada yang grade-nya tinggi, ada yang grade-nya sederhana, atau misalnya sedang. Nah, ekonomi dirasa teman-teman EduLab yang alumni ya, alhamdulillah sudah masuk perguruan tinggi semuanya,
menyatakan kalau ekonominya itu grade-nya sedang, Mbak. Alhamdulillah aku bisa. Dan ya alhamdulillah ada yang nilainya 1000 juga. Nah, itu juga bilang apa yang kita pelajari alhamdulillah keluar semua. Memang kalau yang sejarah geografi itu nalarnya emang harus kuat katanya seperti itu. Oke? Dari nomor 4, ini ada yang tanyain? Loh? Nah, ini satu lagi ya, karena sudah hampir setengah 2 ya. Nah, nomor 5 ini kita berarti pertemuan hari ini kita bahasnya masih materi kelas 1 ya semuanya. Nah, nanti kalau misalnya ada ekonomi lagi, kita lanjutin soal setelah ini ya. Semoga adik nanti bisa join lagi ya. Amin. Nah, ini adalah materi apa? Koefisien elastisitas. Aduh, maaf. Ini juga keluar deh untuk soal yang nomor ini. Nomor berapa ini? 5 kemarin. Iya, Mbak, ini keluar. Tapi ya, untuk keluarnya bentuk hitung-hitungan atau teori, kita belum tahu. Yang penting ini kata alumni keluar ya. Nah, apa sih elastisitas itu? Nah, ini yang anak IPA pasti pernah ya. Kalau ini versi ekonomi, elastisitas itu adalah tingkat kepekaan ya, atau tingkat sensitivitas. Nah, ini sudah. Ganti warna itu biar enak. Jadi, ini adalah tingkat kepekaan atau sensitivitas ya. Sensitivitas, nah, perubahan jumlah barang yang, nah ini kita fokusnya karena ini adalah permintaan, jadi jumlah barang yang diminta ya, terhadap perubahan ya, jumlah harga. Jadi terus ya itu berubah karena harganya juga ada perubahannya itu ya. Ini adalah elastisitas. Nah, karena kita fokusnya elastisitas permintaan, nah ini rumusnya ini nanti ada 2 rumus yang sering muncul ya. Ada delta H dibagi delta P ya, dikali P1 per Q1. Atau boleh kalau dia bentuk persen langsung aja persenan delta I dibagi persenan delta P. Nah, ini ya. Jadi ini adalah rumus untuk mencari dari segi ini ya elastisitas. Nah, rumusnya karena di sini diperhatikan di soal ya, Dek. Di soal Di soal ini dia banyak menunjukkan bentuk persen ya. Nah, berarti kita fokusnya yang bentuk persen. Nah, ini ya. Oke, waduh. Sorry. Nah, ini. Cara maklum, karena mungkin liburan ya, lama nggak pegang handset. Oke, kok nggak bisa. Loh, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini nanti fokusnya. Oke, nah kita pakai yang ini ya. Nah, arahnya yang ini karena kita bentuknya ada persenan. Nah, bagaimana? Kita langsung masukin aja sesuai dengan rumus. Kalau pengen cepet ya silahkan boleh. Kalau pengen pelan-pelan kita pakai elastisitas koefisiennya berarti kita pakai E sama dengan persenan delta I dibagi persenan delta P ya. Berarti, nah karena koefisien berarti kita tulis di sini 0,6 ya. Persenan delta I yang ditanyakan ya Dek. Dibagi, nah delta P-nya sudah ketemu berapa? 20%. Nah maka persenan delta I berapa? Tinggal dikali silang ya. Nah, kali silangnya bagaimana? 6 kali 2 langsung aja 12 ya. Nah, otomatis langsung aja 12%. Nah, ternyata di sini opsi jawabannya 12% ada 2. Berkurang atau bertambah, Mbak? Nah, biar mengetahuinya, kita lihat analisisnya di sini di soal. Di sini bilang bahwasanya
harga barang tersebut turun. Nah, jadi harganya turun, Dek. Berarti kita pakai asumsi dari bunyi hukum permintaan tadi, Dek. Masih ingat ya? Hukum permintaan. Berarti kalau hukum permintaan itu kita asumsikan konsumen atau kita sendiri saja. Yaitu saat harganya murah, kita beli banyak, nilai kuantitinya tinggi. Saat harganya naik, kuantitinya rendah. Nah, perhatikan ini tadi dia menunjukkan apa? Harga barang turun. Nah, maka karena dia menyatakan harga barang turun, ya, otomatis langsung aja kita menggunakan asumsi ini. Nah, karena harga barang turun, otomatis nilai dia kuantitinya bertambah. Nah, berarti karena bertambah, otomatis langsung tembak aja. Gitu ya. Oke. Dari nomor 5 ini ada yang tanyain, Dek? Untuk ini tadi yang bertahan, oke. Ada Dek Putri Nabila sama Alvin. Nah, ada yang mau ditanyain? Karena ini sudah 1:30, mungkin sementara kita sampai nomor 5 dulu ya. Nah, sebelum Mbak Wina akhirnya ada yang mau ditanyakan? Enggak kayaknya, Bu. Enggak, oke. Kalau enggak, semoga ya untuk di Alvin atau Dek Putri Nabila untuk pertemuan ekonomi berikutnya bisa join lagi ya dan ketemu Mbak Wina lagi dan kita belajar lebih ini ya, lebih santai, lebih rileks dan semoga nanti mempermudah kalian buat UTBK-nya juga. Amin. Makasih ya, Kak. Ya, oke. Kalau gitu, Mbak Wina akhiri. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.